Bayangkan sebuah negeri besar yang terdiri dari ribuan pulau, dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, namun sekaligus menghadapi ancaman serius berupa korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang makin tajam, konflik politik yang tidak pernah berhenti, hingga prediksi mengerikan yang sempat mencuat bahwa Indonesia bisa saja bubar pada tahun 2030. Sebuah ramalan yang tidak hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi pernah disampaikan oleh para tokoh penting, bahkan menjadi bahan diskusi internasional. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua ini sekadar isu menakut-nakuti rakyat, atau ada benang merah nyata dari masalah bangsa yang bisa membawa Indonesia benar-benar menuju jurang kehancuran? Sejarah munculnya isu Indonesia bubar 2030, isu tentang kemungkinan bubarnya Indonesia di tahun 2030, bukanlah sebuah teori konspirasi yang muncul dari ruang hampa, tetapi berasal dari dokumen riset internasional yang menyebutkan bahwa jika sebuah negara dengan populasi besar tidak mampu mengatasi korupsi, tidak bisa mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tidak berhasil menjaga keadilan sosial, serta gagal dalam membangun kualitas sumber daya manusia, maka negara tersebut berpotensi hancur atau setidaknya mengalami disintegrasi. Dan inilah yang pernah disinggung dalam dokumen asing maupun ucapan beberapa tokoh politik nasional yang kemudian mengguncang kesadaran masyarakat Indonesia. Fakta ancaman dari dalam negeri. Jika kita melihat secara jujur pada kondisi bangsa hari ini, ancaman terbesar justru datang dari dalam negeri itu sendiri, mulai dari praktik korupsi yang bukan hanya merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun, tetapi juga mencuri masa depan rakyat. Lalu kesenjangan ekonomi yang membuat sebagian kecil kelompok elit hidup super mewah sementara jutaan rakyat masih berjuang mencari sesuap nasi. Ditambah lagi konflik politik dan polarisasi yang terus meretakan persatuan bangsa, serta lemahnya penegakan hukum yang sering kali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Semua hal ini adalah tanda-tanda bahaya yang jika terus dibiarkan bisa mempercepat kehancuran Indonesia menuju arah yang mengkhawatirkan. Ancaman dari luar negeri. Di sisi lain, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman dari luar negeri yang tidak bisa dianggap remeh. Karena di tengah persaingan geopolitik global, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan sekutunya memiliki kepentingan strategis terhadap posisi Indonesia yang sangat penting baik secara geografis maupun ekonomis, sehingga potensi intervensi asing, penjajahan gaya baru melalui utang, hingga eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional bisa memperlemah kedaulatan bangsa. Dan jika kepemimpinan nasional tidak kuat serta tidak berpihak pada rakyat, maka campur tangan asing ini bisa menjadi pemicu disintegrasi dan mempercepat prediksi bahwa Indonesia tidak akan mampu bertahan hingga tahun 2030. Kondisi rakyat dan pendidikan. Lebih dalam lagi, akar permasalahan Indonesia sebenarnya ada pada kualitas sumber daya manusianya, karena sistem pendidikan kita yang masih sering mengutamakan hafalan daripada pemikiran kritis, kurikulum yang sering berubah karena kepentingan politik, serta masih tingginya angka putus sekolah di berbagai daerah, menjadikan generasi muda bangsa ini belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan global. Ditambah dengan rendahnya literasi dan kesadaran politik rakyat yang membuat mereka sering menjadi korban propaganda, hoaks, dan politik uang, sehingga rakyat justru menjadi alat permainan elit dan bukan kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan bangsa. Apakah Indonesia benar-benar bisa bubar? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah benar Indonesia bisa bubar pada 2030? Ataukah ini hanya ketakutan berlebihan? Dan jawaban yang paling jujur adalah, jika semua masalah ini terus dibiarkan tanpa ada perubahan nyata, tanpa ada pemimpin yang berani berpihak kepada rakyat, tanpa adanya kesadaran kolektif bangsa untuk melawan korupsi, memperjuangkan keadilan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka kemungkinan Indonesia menuju bubar bukanlah sesuatu yang mustahil. Tetapi jika sebaliknya bangsa ini mampu bangkit, memperkuat demokrasi, membangun pendidikan yang berkualitas, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, maka justru prediksi tersebut bisa dipatahkan dan Indonesia bisa menjadi negara
kuat hingga melampaui 2030. Indonesia bukan sekadar tanah air biasa, melainkan rumah besar bagi lebih dari 270 juta jiwa yang menggantungkan harapan pada negeri ini, dan membayangkan bahwa rumah ini bisa bubar dalam hitungan tahun adalah sebuah mimpi buruk yang tidak boleh terjadi. Maka pesan pentingnya adalah kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasrah menunggu kehancuran, melainkan harus berani menjadi bagian dari perubahan sekecil apapun, mulai dari menolak korupsi, menolak politik uang, mendukung pendidikan yang lebih baik, menjaga persatuan di tengah perbedaan, hingga menyadari bahwa masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh segelintir elit, melainkan oleh pilihan rakyatnya sendiri. Sehingga pertanyaan besar Indonesia bubar tahun 2030 akankah benar? Hanya bisa dijawab oleh tindakan nyata kita hari ini. Dan jika kita memilih diam, maka sejarah akan mencatat kita sebagai generasi yang membiarkan negeri ini runtuh. Tetapi jika kita memilih bangkit, maka sejarah justru akan menulis kita sebagai generasi penyelamat Indonesia.